teman-teman, jumpa dengan Tia di Family Language Policy, dan hari ini Tia bakal mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dari Indonesia Timur. Bagaimana kita akan mengetahui penggunaan bahasa sehari-hari di keluarga dari Indonesia Timur dan menyelisik lebih jauh penggunaan bahasa daerah, bahasa nasional, dan juga bahasa asing di keluarga tersebut. Untuk itu, di sebelah Tia sudah ada salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Paul Ragat, dan mari kita berbincang lebih jauh terkait dengan penggunaan bahasa. Dan di sebelah Tia sudah ada Bapak Paul Ragat, salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di daerah Dua Lordes, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan Bapak Paul hari ini kita bakal menyelisik lebih jauh tentang penggunaan bahasa di keluarga Bapak Paul, terkait penggunaan bahasa lokal atau bahasa daerah, lalu penggunaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, dan juga menyelisik lebih jauh lagi terkait penggunaan bahasa asing di lingkungan keluarga dari Indonesia Timur ini. Untuk itu, selamat siang Bapak Paul, Selamat siang. Iya, mungkin sebelum kita berbincang tentang penggunaan bahasa di keluarga Bapak Paul lebih jauh, mungkin Bapak Paul bisa mengenalkan kepada teman-teman yang menyaksikan ini melalui YouTube tentang latar belakang keluarga, mulai dari asal-usul dan bagaimana sih penggunaan bahasa di lingkungan keluarga Bapak Paul. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Paul Ragat. Saya berasal dari etnis Flores, suku Manggarai. Istri saya berasal dari etnis yang sama, yaitu etnis Flores, tapi suku berbeda, yaitu suku Nagekeo. Kalau kita berbicara tentang bahasa, komunikasi kita sehari-hari, keluarga saya berdomisili di Kota Kupang, di mana Kota Kupang ini menjadi sebuah kota, ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kota ini, namanya kehidupan di kota itu manusia dari berbagai macam etnis, suku, dan latar belakang yang berbeda. Secara otomatis, komunikasi kami di dalam keluarga sehari-hari menggunakan komunikasi bahasa Indonesia yang berdialek Kupang. Namun, bahasa daerah sekali-sekali kita pergunakan bila ada tamu dari suku saya, misalnya suku Manggarai, begitu juga istri saya suku dari Nagekeo. Jika datang ke rumah, kita bisa berkomunikasi bahasa daerah, baik itu Manggarai maupun Nagekeo, sehingga anak-anak di dalam keluarga kami dapat mengerti dan bahkan bisa mengikuti, sekalipun mereka tidak terlalu memahami lebih dalam tentang bahasa daerah Manggarai dan bahasa Nagekeo itu, tetapi mereka cukup bisa memahami dengan kehadiran tamu tadi. Misalnya ada keluarga dari Manggarai, ada keluarga dari Nagekeo yang datang bertamu di rumah, bahkan bisa menetap nginap di rumah, sehingga kita bisa menggunakan bahasa daerah itu. Namun untuk komunikasi kita sehari-hari, karena kita hidup di dalam komunitas kota, ya terpaksa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Kupang untuk sehari-hari. Saya kira untuk komunikasi kita setiap hari ya demikian. Baik, terima kasih Bapak Paul untuk jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Paul ini pernah melalui suatu proses perpindahan dari daerah yang satu ke daerah lain, lalu menemukan penggunaan bagi bahasa di daerah-daerah tersebut, dan bagaimana Bapak Paul beradaptasi dengan hal tersebut? Oke, terima kasih. Untuk perpindahan itu ya saya alami. Semenjak saya tamat SMP, saya hijrah dari kampung saya, yaitu di Kecamatan Setarmisi, Kabupaten Manggarai, ke Labuan Bajo. Dalam benak saya sebelumnya, bahwa bahasa Manggarai itu sama. Ternyata, begitu saya masuk kota Labuan Bajo, saya menemukan bahasa Manggarai itu dengan berbagai macam versi. Seperti versi Kemponya, Kolangnya, Lembornya. Bahkan saya menemukan juga ada sahabat-sahabat saya yang berasal dari Manggarai Timur yang sekarang ini, seperti dari
Wairananya, Kota Kombanya itu itu bahasa Manggarai, tetapi ada kosakata tertentu atau ada kata-kata tertentu yang sangat berbeda dengan kami, dan bahkan dialeknya juga sangat berbeda. Terus di Labuan Bajo sendiri juga saya telah menemukan berbagai macam suku pendatang, yaitu Bajo, Bugis. Itu bahasa mereka dari daerah asal. Tapi kalau yang di Labuan Bajo tadi itu yang suku aslinya itu seperti Kempo, Kolang, apa segala macam itu ya bahasa Manggarai tapi dialek yang berbeda. Saya kira untuk bahasa itu, sementara di Pulau Komodonya sendiri yang kita kenal sekarang ini, bahwa bahasa di Pulau Komodo, satu pulau di Komodo itu tidak sama dia punya bahasa dengan daerah Manggarai, sekalipun Komodo itu masuk di dalam Kabupaten Manggarai, dia bahasanya beda dengan daerah lain. Saya kira demikian. Lalu setelah itu bagaimana pergerakan Bapak Paul sampai ke kota Kupang, melihat situasi di Kupang dengan bahasa Kupang Melayu itu sendiri, apakah Bapak Paul beradaptasi dengan itu sangat cepat atau seperti apa? Karena saya sudah terbina di Labuan Bajo, bahwa di Labuan Bajo itu didominasi dengan bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia pasar, komunikasi setiap hari, karena ketemu dari berbagai macam suku tadi, seperti suku Bajonya, suku Bugisnya, Bimanya, dan lain-lain. Itu kita ketemu di Labuan Bajo, kita menggunakan komunikasi bahasa Indonesia. Setelah saya dari Labuan Bajo lewat Bima terus masuk Kupang, ternyata di Kupang juga saya menemukan lagi yang lain, bahwa komunikasi bahasa Indonesia yang ada di Kupang ini berdialek Kupang itu sendiri. Sekalipun di dalam Kupang ini masuk di dalam tanah Timor, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Timor untuk komunikasi sehari-hari. Di Kupang ini saya menemukan lagi ada bahasa Timor, Dawan, Belu, Malaka, Rotenya, Sabunya, Sumbanya, dan berbagai macam banyak bahasa daerah yang ada di sini, namun dipersatukan oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Saya kira demikian untuk pendapat saya. Lalu kita kembali lagi ke keluarga ini. Tadi terkait dengan perpindahan dari daerah satu ke daerah lain dengan menemukan berbagai bahasa, lalu tetap menetapkan diri dengan bahasa Indonesia sebagai komunikasi dengan komunitas lebih luas. Bagaimana dengan anak-anak dan ibu atau istri di rumah? Apakah anak-anak dan istri di rumah juga mengalami hal serupa? Ada perpindahan sehingga mereka mengenal berbagai bahasa lain? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Untuk komunikasi kita di rumah, ya kembali saya bilang dari awal tadi bahwa kita hidup di kota. Saya datang dari etnis Flores, suku Manggarai. Istri saya dari etnis yang sama, yaitu etnis Flores, tapi dari suku Nagikeo. Bahasa Nagikeo dan Manggarai itu sangat berbeda. Namun, komunikasi kita di dalam rumah setiap harinya itu, karena kita bagaimanapun kita harus mengikuti pengaruh lingkungan, pengaruh daerah, maka kita menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Kupang. Katakanlah ya seperti sonde. Kalau kata sonde itu kan dalam bahasa Indonesianya itu tidak atau bukan. Kata kotong dalam bahasa Indonesianya itu kan kita, tapi bahasa daerahnya kotong. Tapi kita di dalam komunikasi kita di dalam rumah sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah berdialek Kupang. Kalau mau dibilang Timor juga salah, karena Timor dia punya bahasa sendiri. Terus ini mau dibilang Ambon juga tidak. Ya kami bilang ya itu bahasa Indonesia berdialek Kupang. Sementara bahasa daerah itu sendiri kita dapat dipergunakannya di mana kalau di rumah
ada tamu dari kampung, ya kita bisa menggunakan itu. Atau istri dalam cengkerama dengan suami, atau suami dalam cengkerama dengan istri, bisa saling mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa daerah itu sendiri. Terus kalau di Kota Kupang, kebetulan di Kota Kupang ini saya juga selalu mengikuti acara adat, ritual adat. Nah, di dalam ritual adat ini itu harus menggunakan bahasa daerah. Dan bahasa daerah itu bahasa daerah yang terstruktur. Di dalam melantunkan sebuah bahasa daerah, khususnya Manggarai dalam tanda kutip, dalam ritual adat itu namanya pantun adat, bicara adat. Dan dia tidak bisa sembarang dalam berbicara tentang ritual adat itu. Nah, itu juga bahasa Manggarai itu di dalam melakukan ritual adat itu hanya berlaku untuk adat Manggarai, bisa disaksikan oleh orang dari suku-suku lain. Saya kira untuk komunikasi kita sehari-hari di dalam rumah menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Kupang, kadang juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sesekali kita bisa menggunakan bahasa daerah dari masing-masing seperti Manggarai dan Nagekeo, ya tergantung momennya. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa diberikan contoh penggunaan bahasa Manggarai atau Nagekeo yang Bapak tahu saat di rumah, misalkan kalau mau membeli sesuatu atau kayak ada tamu yang datang, mungkin bisa disampaikan ke Bapak. Oh iya, terima kasih. Kalau yang sering saya lakukan di rumah, dikala kalau ada tamu, saya sering meminta istri saya untuk membuatkan kopi dengan bahasa daerah, katakanlah bahasa Manggarai. Kalau misalnya mama bikin kopi, ya, saya langsung katakan, "Ende, pade kopi, manga meka." Artinya buat kopi, ada tamu. Nah, terus kadang istri saya juga dia menggunakan bahasa daerah, misalnya bahasa daerah Nagekeo yang saya mengerti, anak-anak tidak mengerti. Misalnya ada omong rahasia, itu dia bisa ini. Misalnya kalau ada tamu datang, dia tanya dari dalam kamar, "Saite." Nah, itu artinya siapa itu? Bahasa Nagekeo-nya Saite. Sehingga saya bisa jawab. Nah, kalau bahasa Manggarainya siapa itu, ya ceng temai, ya ceng gitu. Nah, itu bahasa Manggarainya. Lalu ada banyak lagi contoh-contoh yang untuk bahasa Manggarai itu, misalnya suruh dalam hal main-main cengkerama dengan anak-anak, misalnya bahasa guyon sehari-hari, bahasa Manggarai, Nagekeo. Nah, banyaklah. Artinya dengan kita menggunakan bahasa daerah sekalipun tidak sempurna kepada anak-anak, itu membuat mereka bisa memahami bahwa mereka lahir dari daerah ini, dipadu dari daerah ini, bahwa mereka punya bahasa daerah. Seperti yang saya dari awal katakan, bahwa bahasa daerah adalah karakter dari daerah itu sendiri, mencerminkan kultur, mencerminkan bahwa daerah itu dia mempunyai karakter sendiri, daerah itu dia mempunyai budayanya tersendiri. Karena ingat seperti yang saya selalu di dalam diri saya, filosofi yang entah itu filosofinya baik dan benar, tapi filosofi itu lahir dari orang-orang bijak dahulu. Dia hanya mengatakan begini, agama membawa manusia itu untuk menjanjikan keselamatan di akhirat.
Tapi adat istiadat membentuk karakter manusia. Makanya selalu orang mengatakan, barang siapa yang tidak menghargai adat atau budaya, maka dia dikatakan manusia biadab. Barang siapa yang tidak menghargai akan agama, maka dosa. Itu ajaran-ajaran agama dan adat. Itu memang kalau mau dibilang kadang sejalan, kadang bertolak belakang. Tapi semuanya itu untuk membawa manusia ke tingkat keberadaban itu. Ya, keberadaban itu tentu lahir dari sebuah bahasa, yaitu bahasa daerah. Saya kira demikian. Kalau begitu menurut Bapak penting tidak anak-anak di dalam rumah itu paham terkait dengan bahasa daerah, baik itu bahasa Manggarai atau bahasa Nagekeo? Kalau soal untuk anak-anak, saya kira itu sangat penting. Karena apa? Manggarai dan Nagekeo adalah sebuah suku yang cukup besar lah. Kalau Manggarai itu filosofinya itu manuk lalong dulako, manuk rombeng dukoleng. Artinya begini, jika engkau pergi merantau, jangan kau lupa untuk kembali lihat kampung halaman. Itu kunci utamanya. Kadang orang menilainya begini, manuk lalong dulako, manuk rombeng dukoleng itu mencerminkan sebuah keberhasilan. Sesungguhnya tidak juga. Syukur kalau orang berhasil. Ya kalau orang tidak berhasil mau bagaimana? Untuk itu filosofi yang diterapkan oleh orang tua, manuk lalong dulakom, lalong rombeng kedukolem, artinya sejauh-jauhnya engkau merantau, engkau akan harus kembali ingat kampungmu. Sekalipun datang di kampung hanya sekadar say hello, bercengkerama dengan kakak adik, keluarga apa segala macam. Nah, kembali ke dalam bahasa tadi. Di kampung itu didominasi dengan bahasa daerah, baik itu di daerah saya Manggarai, di kampung saya, maupun di kampung istri saya Nagekeo. Itu komunikasi mereka di setiap hari itu adalah bahasa Manggarai. Kenapa bahasa Manggarai dan Nagekeo yang dominasi? Karena memang mereka lahir dari satu suku. Di kampung Manggarai komunikasi mereka pakai bahasa Manggarai karena memang mereka lahir dari suku Manggarai itu sendiri. Begitu juga di Nagekeo. Nah, sementara saya dan keluarga, ya tidak mungkin saya terapkan komunikasi, katakanlah tiap hari harus komunikasi Manggarai, tidak bisa. Karena istri saya dari Nagekeo, saya dari Manggarai, kami hidup di kota Timor, kota Kupang, Tanah Timur, yang notabene dari berbagai macam etnis yang ada di dalamnya. Saya kira demikian. Baik, berarti bahasa daerah penting untuk dilestarikan ke anak-anak yang ada di dalam lingkungan keluarga. Saya kira namanya bahasa daerah itu harus dilestarikan dan harus tetap dijaga. Baik. Yang pertama, bahasa daerah itu adalah cerminan dari daerah itu sendiri. Saya kira itu. Kalau begitu, langkah-langkah yang biasanya Bapak Paul dan Ibu lakukan untuk membuat anak-anak bisa dekat dengan bahasa daerah, selain tadi penggunaan bahasa, kalau misalnya ada tamu, ada acara lainnya, semacam mengajak mereka ke acara-acara adat atau lain sebagainya. Baik, terima kasih. Langkah-langkah kita untuk mengajak anak untuk mengerti selain bahasa daerah, begitu juga adat istiadat. Yang pertama, kita menghimbau anak-anak itu untuk terlibat di dalam komunitas, baik itu komunitas dari daerah asal yaitu Manggarai maupun Nagekeo. Ya kalau komunitas untuk di dalam lingkungan kita tempat tinggal itu secara otomatis. Misalnya begini, karena anak saya semua rata-rata sudah kuliah. Bagaimanapun saya arahkan mereka supaya mereka harus bergaul dengan orang Manggarai, dengan orang Nagekeo. Dan setiap acara adat istiadat, baik itu acara adat Manggarai maupun adat Nagekeo, saya harus mengajak mereka untuk
mereka libatkan diri, sehingga di situ mereka bisa mendengar dan mungkin bisa mereka belajar sendiri. Kalau kita belajar, kalau kita mengajar kepada mereka, itu tidak akan mungkin, karena sebuah bahasa ini beda dengan bahasa Indonesia, beda dengan bahasa Inggris yang harus ada gurunya untuk ngajar. Tapi kalau bahasa daerah itu dia akan lahir. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Lalu bagaimana dengan pandangan Bapak Paul terkait dengan anak-anak yang menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa daerah dan juga bahasa nasional, misalkan bahasa internasional semacam bahasa Inggris, bahasa Korea, dan lain sebagainya? Saya kira untuk anak-anak yang menguasai beberapa bahasa daerah, nasional, bahkan bahasa dunia, itu saya sangat bangga dan saya berikan aplaus kepada mereka. Karena semakin banyak kita menguasai bahasa, maka komunikasi kita adalah setiap hari itu semakin enteng. Katakanlah anak menguasai bahasa Jepang, begitu dia ke Jepang, dia tidak menggunakan guides lagi, atau ke Korea misalnya, atau ke Inggris misalnya. Tapi kalau anak-anak itu tidak menguasai bahasa itu, ya terpaksa dia mengeluarkan anggarannya untuk membayar guide. Dan anak-anak yang menguasai bahasa daerah, itu sangat acungi jempol. Kalau anak-anak yang berasal dari kampung, yang sekolahnya di kota, itu sudah biasa. Tetapi kalau anak-anak yang lahir besar di kota, terus dia menguasai bahasa daerah, itu sangat luar biasa menurut saya. Dan itu perlu ditingkatkan dan dilestarikan terus. Terima kasih. Kalau di lingkungan keluarga Bapak Paul sendiri, terkait dengan anak-anak di dalam rumah, bahasa-bahasa yang mereka pakai selain bahasa Indonesia, bahasa apa saja biasanya? Kalau di dalam rumah saya, selalu menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Kupang tadi, tetapi untuk bahasa daerahnya, untuk komunikasi sehari-hari tidak terjadi, karena memang penguasaan mereka ini. Tetapi kalau saya sebagai bapak dan mama mereka itu menggunakan bahasa Nagikeo, menyuruh sesuatu mereka memahami itu. Dan kadang juga bahasa asing seperti bahasa Inggris, mereka selalu sering belajar, entah komunikasi dengan orang lain apa segala macam, mereka belajar itu. Saya kira demikian itu. Baik, terima kasih. Yang terakhir ini mungkin pesan terakhir dari Bapak Paul kepada teman-teman yang memiliki kondisi serupa dengan Bapak Paul, atau keluarga-keluarga di luar sana yang memiliki kondisi serupa, dibesarkan dari dua suku atau perkawinan campuran dengan bahasa yang berbeda, tapi pada akhirnya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Pesan saya kepada keluarga yang mengalami seperti saya, ca tomboraku namanggarai neka hemong kuniagu kalo. Neka hemong kuniagu kalo ini artinya begini: jangan lupa kampung halaman beserta adat istiadatnya. Ajak selalu anak-anak atau keluarga untuk komunikasi bahasa daerah. Tombo Manggarai, Tombo Nagikeo, atau dari daerah manapun Bapak Ibu berada, bahwa bahasa daerah itu adalah bahasa ibu, ciri khas dari daerah kita, ditunjukkan melalui bahasa daerah itu sendiri. Untuk itu jangan abaikan bahasa daerah, komunikasikan dimanapun, kapanpun, jika ketemu, silakan. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Model, kalau kami ketemu sama satu suku, ya kami ngobrol bahasa, saya tidak peduli dengan yang lain. Terkecuali dalam hal-hal yang bagaimana, ya kita bisa beradaptasi di situ. Saya kira demikian.
Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Paul untuk waktu dan kesediaannya diwawancarai terkait penggunaan bahasa di lingkungan keluarga, khususnya keluarga dari Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lagi teman-teman keluarga-keluarga dari Indonesia Timur dengan penggunaan bahasa yang beraneka macam, dari suku yang berbeda dengan bahasa-bahasa lokal yang berbeda, dan teman-teman bakal mengetahui itu lebih banyak lagi jika teman-teman berkunjung ke Nusa Tenggara Timur atau sekadar melihat dan mencari tahu atau melihat referensi-referensi di berbagai mesin pencari dan juga YouTube ataupun media lainnya. Saya Tia pamit undur diri dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan kita junjung tinggi.